Sahabat Lazis Jateng yang berbahagia, barangkali masih banyak di antara kita yang bertanya tentang apa sih perbedaan antara zakat, infak, sedekah, bahkan juga wakaf. Maka kesempatan kali ini kita coba mengkaji, mengurai secara sederhana apa perbedaan di antara istilah-istilah tersebut yang barangkali sudah akan semakin sering kita dengar di bulan Ramadan yang sudah dekat ini. Yang pertama, terkait zakat. Zakat, para ulama menyebutkan bahwa dia adalah kewajiban atas harta tertentu dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu. Jadi ada 4 hal yang melingkupi pengertian tentang zakat. Pertama, kewajiban atas harta tertentu, karena memang tidak semua harta dizakati. Ada beberapa harta yang masuk dalam kategori objek zakat seperti emas dan perak, ada perdagangan, ada pertanian, ada hewan ternak, tetapi tidak semua zakat dizakati. Makanya harta tertentu. Kemudian yang kedua adalah bagian tertentu, karena prosentase yang diambil itu ada perbedaan satu sama lain, yaitu ada 2,5% kalau itu zakat emas, ada juga yang 5 atau 10% kalau itu zakat pertanian, dan ada juga yang 20% kalau itu adalah harta atau zakat hadiah misalnya. Maka bagiannya pun tertentu. Kemudian diberikan kepada golongan atau kelompok tertentu karena hanya para mustahiklah yang berhak menerima zakat. Mereka adalah yang sering disebut dengan 8 asnaf. Dan kemudian yang keempat, zakat mempunyai syarat tertentu. Apa maksudnya? Karena memang harus memenuhi syarat, yaitu memenuhi nisab. Misalnya kalau hartanya berupa emas, berarti minimal 85 gram emas. Atau kalau beras berarti 520 kg beras, itu memenuhi nisab. Dan memenuhi haul. Apa itu haul? Adalah tentu batas waktu 1 tahun lamanya. Sehingga dengan 4 ketentuan inilah kita bisa memahami apa itu zakat, yaitu kewajiban atas harta tertentu dengan bagian tertentu atau persentase tertentu, diberikan hanya kepada kelompok tertentu, para mustahik, dan dengan syarat tertentu, yaitu memenuhi nisab dan haul. Itu terkait dengan zakat yang kewajibannya dikuatkan di dalam surat At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yaitu walaupun di dalam ayat ini menggunakan kata sedekah, yang dimaksud adalah zakat. Khud, ambillah dari harta mereka shadaqatan, zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu akan mensucikan jiwa para muzaki, membersihkan juga harta-harta mereka, dan mensucikan ini karena itulah para yang menunaikan zakat disebut dengan muzaki. Nah, lalu bagaimana dengan infak? Infak sebenarnya adalah sorful mal, yaitu membelanjakan harta atau mengeluarkan harta. Maka di dalam penggunaan bahasa Arab, kata infak itu lebih luas maknanya. Dia bisa digunakan untuk banyak hal yang berhubungan dengan mengeluarkan sejumlah harta. Tapi memang dalam penggunaan kita sehari-hari dan juga penggunaan yang paling banyak kemudian kita jalankan, infak adalah mengeluarkan harta untuk kebaikan, yaitu jelas dalam bentuk harta. Dan hukumnya sunnah, berbeda dengan zakat yang tadi hukumnya wajib. Mengeluarkan harta untuk kebaikan, dan kita dimotivasi di dalam berinfak dengan disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali engkau tidak dapat mencapai kebajikan sampai engkau menginfakkan, mengeluarkan harta dari apa yang engkau cintai. Maka ini adalah salah satu motivasi kita untuk memperbanyak infak. Lalu apa yang dimaksud dengan sedekah?
Maka kata sedekah sebenarnya dia adalah pemberian kebaikan, tetapi tidak hanya berupa harta. Dia lebih luas, dia mencakup harta maupun non harta, materi atau non materi. Maka di dalam hadis kita diperkenalkan bagaimana ada tabassumika fi wajhi ahika shadaqah, bagaimana senyum di hadapan saudara bisa bernilai sedekah, bagaimana sholat duha juga bernilai sedekah, bagaimana antara suami istri bermesraan juga bisa bernilai sedekah. Maka sedekah adalah memberikan kebaikan secara umum, baik harta maupun tidak berupa harta. Tetapi sekali lagi niatnya tentu adalah taqarruban ilallah, yaitu apa? Dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pemberian karena rasa sayang ya, misalnya hadiah, hibah, itu juga boleh, baik ya. Tetapi kalau sedekah lebih khusus, pemberiannya memang dalam rangka taqarruban ilallahi ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan wakaf? Wakaf tentu adalah bagian juga yang sangat penting. Walaupun sama dia bernilai sunnah atau hukumnya sunnah, wakaf adalah ketika seseorang memberikan satu aset, memberikan satu harta, di mana kemudian hartanya tertahan, tidak boleh dijual, tetapi kemanfaatannya, hasil dari aset tersebut, hasil dari harta itu digunakan untuk fi sabilillah, digunakan untuk maslahat, digunakan untuk sosial. Jadi maka kita sering mendengar ya, ada wakaf masjid, ada wakaf rumah sakit, ada wakaf pondok. Pada dasarnya wakaf adalah menahan harta dan kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Maka hari ini wakaf menjadi berkembang, tidak hanya wakaf aset semacam tanah ya, tetapi wakaf juga bisa menjadi wakaf produktif. Ada orang mewakafkan pabriknya, usahanya, atau bahkan ada juga wakaf tunai berupa uang. Sekali lagi, banyak jalan menuju kebaikan. Tetapi tentu ketika bicara zakat, maka kita bicara kewajiban. Dan insya Allah kita semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberkahi segala upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.